Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru yang hebat. Perkenalkan, saya Binti Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak tentang diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan calon guru penggerak SD Negeri Bumi Tirto yang saya hormati, juga rekan-rekan guru karyawan SD Negeri Bumi Tirto yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti oleh Ibu Binti Nur Laila, yang kedua oleh Ibu Sutia, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan doa bersama. Bagi yang beragama muslim, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan SD 1 Bumi Tirto, marilah terlebih dahulu kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kehormatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri undangan dari calon guru penggerak dalam rangka diseminasi budaya positif. Terlebih dahulu, saya sebagai kepala sekolah banyak sekali mendukung atau mendorong dari calon guru penggerak untuk mengikuti program-program yang diadakan oleh guru penggerak, sehingga pada nantinya akan menjadi guru penggerak yang berkualitas, berbobot, dan sangat-sangat kita butuhkan karyanya di kelak kemudian hari. Semoga dengan adanya acara seperti ini, yang bukan guru penggerak akan bertambah ilmunya. Kita dapat belajar bersama-sama di sini, ngasuh kamruk dengan calon guru penggerak. Kita belajar bersama-sama untuk kemajuan anak didik kita. Tentunya dengan rasa keikhlasan hati, kita semua mendukung agar semua program-program guru penggerak terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada kali ini akan bisa menawarkan ide-ide positif untuk kemajuan
kemajuan anak didik kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dilanjutkan kita acara inti pada siang hari ini, yaitu akan dibawakan oleh Purwoko yang sudah memberikan waktu pada saya untuk memaparkan diseminasi budaya positif sebagai tugas guru penggerak angkatan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang semangat. Kurang semangat sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Luar biasa ya. Terima kasih sekali yang saya hormati Ibu Yuliati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bumi Tirto. Yang saya hormati juga dan saya banggakan teman-teman guru SD Negeri 1 Bumi Tirto serta Ibu Tri dan Ibu Yuli selaku guru TK Bumi Tirto yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih sekali untuk kesempatan hari ini. Saya diberi kesempatan untuk melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Tentunya semua itu tidak akan berjalan jika tidak ada kesempatan yang baik. Oleh karena itu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga hari ini kita bisa melakukan aksi nyata. Saya yang akan melaksanakan aksi nyata. Ya, kemudian salawat dan salam tidak lupa mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Langsung saja nih Bapak Ibu. Izinkan saya untuk memaparkan diseminasi budaya positif. Diseminasi itu seperti pemaparan atau sharing-sharing dari modul 1.4 yang sudah saya pelajari pada program guru pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum kita mulai saya mau bertanya terlebih dahulu. Mohon dijawab ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju jika pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Siapa yang setuju? Acung, tunjuk jari. Mana jarimu? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa pembahasan Bapak Ibu? Setuju. Setuju? Benar? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa pembahasan? Tergantung bentuk hukumannya. Tergantung. Oke, kita simpan dulu, nanti kita akan ketemu jawabannya di belakang. Oke, kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju? Kurang setuju. Ada yang kurang setuju, ada yang setuju. Oke, saya tampung dulu jawabannya. Nanti kita akan temukan jawabannya di belakang lagi. Oke, pertanyaan yang ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju Bapak Bapak? Setuju. Setuju semuanya? Setuju. Oke, yang keempat, pertanyaan yang terakhir adalah guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju Bapak Bapak? Setuju? Oke, setuju ya. Nanti kita temukan jawabannya. Oke maaf Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang hebat. Pertama kita akan belajar tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal
yang diterapkan di sekolah. Nah, pada budaya positif ini ada konsep inti untuk menciptakan budaya positif, ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, dari keenam ini, coba Bapak Ibu mungkin ada hal baru yang baru didengar Bapak Ibu? Atau semuanya sudah memahaminya? Sudah tadi. Sudah? Yang mana yang belum? Semuanya. Nah, segitiga restitusi. Iya, kalau disiplin positif kita sering mendengar deh. Motivasi perilaku manusia kita sering mendengar. Keyakinan kelas, nah, kita punya kelas pasti punya keyakinan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Memang sedikit asing deh. Ada namanya segitiga restitusi. Oke, nanti kita akan pelajari. Nah, speaking dulu. Nah, biar otot-ototnya tidak tegang, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya mau yang apa, Bu? Bapak Ibu? Terserah saya. Oke. Ice breakingnya saya meminta kepada Bapak dan Ibu, ya, yang berhadapan, yang bersebelahan atau yang di depan dan belakang, untuk mencoba menggenggam tangannya, menggenggam, yang satu tangannya menggenggam, yang satu mencoba untuk membuka genggaman temannya. Coba, Bapak Ibu, coba. Yang satu menggenggam tangan, yang satu berusaha untuk membuka temannya untuk membuka. Pak Pur membuka. Iya, maksudnya mempertahankan. Ketika ya, anggap saja Bapak Ibu itu punya sesuatu yang sangat berharga di tangan, digenggam tangannya. Barang itu digenggam. Yang nanti dia dilepas sendiri, Bu. Iya. Ibaratnya kita punya sesuatu barang yang berharga, yang sangat istimewa. Kemudian barang itu mau direbut oleh teman Anda. Kira-kira bagaimana? Coba praktekkan. Bapak Ibu praktekkan. Ayo, coba praktekkan. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa? Bisa dilepas enggak itu? Tidak bisa. Intinya apa Bapak Ibu? Iya. Intinya apa Bapak Ibu? Apakah bisa dilepas Pak Kres? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa dilepas? Karena bisa. Iya. Karena satu pihak belajar untuk mempertahankan miliknya. Ya, betul sekali. Nah, yang mempertahankan itu memiliki posisi kontrol apa ya? Bertahan, ya, mempunyai bisa mengontrol diri. Yang penting saya tidak boleh kehilangan barang milik saya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, itu nanti yang akan kita pelajari juga tentang posisi kontrol. Oke. Nah, dari posisi kontrol itu ada pergeseran paradigma teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira apakah itu judulnya pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol murid, Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Tapi sebenarnya murid itu harus mengontrol diri sendiri. Tapi kita memantau, memantau. Kemudian ada ilusi juga bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah
dapat menguatkan karakter. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Boleh. Bagaimana seseorang bisa merubah atau berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Kita akan pelajari perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, yaitu realita kebutuhan kita itu sama, tetapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan kita sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan ini yang sering terjadi, Bapak Ibu. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Menurut stimulus respon, ya. Menurut stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya, terus. Kemudian menurut stimulus respon, itu sudah ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Menurut stimulus respon, model berpikir itu menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol itu berpikir menang-menang. Menang-menang. Nah, sekarang kita akan masuk tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, semua itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil belajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 6. Apa saja? Ayo kita lakukan ya, kita nyanyikan ya. Kita nyanyikan ya, biar semangat ya. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, Bapak Ibu sudah hafal ya. Dimensi profil belajar Pancasila, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Menurut Bapak Ibu, motivasi Bapak Ibu selaku manusia itu yang nomor berapa? Ada motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu itu motivasinya karena apa? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri, yang luar biasa ya. Tentu kita harus
menghargai diri sendiri, walaupun kadang masih ada yang menggunakan nomor 1 dan nomor 2, okay? Tapi yang lebih tepat adalah menghargai diri sendiri. Nah, penjelasannya seperti ini, Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal dari luar. Kemudian motivasi yang kedua yaitu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi ini merupakan orang yang mengamalkan ini ya, motivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang tersebut akan melakukan pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi intinya orang melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, hanya mau melakukan apa yang kita minta jika ada imbalannya. Itu motivasi yang kedua. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Berarti berasal dari keyakinan diri dari dalam hati, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Di sini ada penjelasan lagi tentang restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Perbedaan restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Yang pertama adalah hukuman. Contohnya ya, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan. Hukuman, contohnya ya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi, murid atau anak belajar taat pada peraturan, sedangkan pada restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Kemudian dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya yaitu pada hukuman, anak atau itu akan ada paksaan, seperti memaksa. Contohnya, awas kalau tidak dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Seperti apa namanya? Mengancam. Ya betul sekali Bapak Ibu. Mengancam itu kalau hukuman itu sifatnya seperti memaksa ya. Memaksa. Kemudian kalau yang konsekuensi itu sifatnya netral ya, dilakukan apa ya saya lakukannya, apa yang saya lakukan, apa yang saya perintahkan. Kemudian kalau yang restitusi itu dampaknya akan mengarah kepada yang positif. Contohnya, apakah hari ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ya, terima kasih. Langsung saja nggih. Sepertinya Bapak Ibu sudah paham untuk restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Nah, berdasarkan bagan yang saya sebutkan tadi, yang saya tampilkan, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis,
tertulis atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Diana Gosen. Nah, sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu. Yuk semangat Bapak Ibu. Oke. Dari penjelasan tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, saya ingin bertanya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", ini bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Betul sekali Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Luar biasa. Kemudian nomor 5, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Kemudian yang keenam, membersihkan WC karena merusak pensil teman, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran, hukuman. Berarti Bapak Ibu sudah paham, nggih? Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan belajar tentang dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa itu Bapak Ibu? Kok dihukum oleh penghargaan? Maksudnya itu apa? Oke. Ya, yang pertama, hukuman dihukum oleh penghargaan. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan mengurangi kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Nah, menurut Alfikon, dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Maksudnya bagaimana? Misalkan Bu Suti, mohon dijelaskan. Ya, mohon Bu Suti menjelaskan. Coba menjawab, mungkin kita misalnya kepada anak kita lah, kamu harus melakukan ini, nanti tak kasih apa gitu. Kamu tolong belikan telur, nanti kamu tak kasih berapa ribu gitu. Mungkin seperti itu. Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih tepuk tangan kepada Ibu Suti. Oke, luar biasa. Iya, betul sekali. Jika kita sering memberikan hadiah kepada anak, maka anak lama-lama akan menjadi ketergantungan kepada kita. Ya, misalnya, kamu hari ini dapat nilai 100, jika kamu nanti dapat nilai 100, Bu Guru kasih permen, misalkan. Nah, besoknya lagi, kalau hari ini aku tidak dapat 100, nanti aku nggak dapat permen. Akhirnya apa? Jika setiap hari dilakukan seperti itu, maka anak-anak akan merasa ketergantungan kepada kita. Akhirnya kalau tidak diberi permen, mau atau tidak? Enggak. Nah, itu seperti itu. Itu maksud dari dihukum oleh penghargaan. Anak-anak akan semakin bergantung kepada kita dengan apa yang kita beri. Kalau tidak diberi, tidak mau melaksanakan tugas-tugasnya, tidak mau melaksanakan perintah dari Bu Guru atau Pak Guru.
Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Ya itu maksud dari dihukum oleh penghargaan. Nah, sekarang kita masuk pada mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada keyakinan kelas. Coba ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan mengapa bukan peraturan kelas, mengapa kita menggunakan keyakinan kelas? Bukan lihat? Kalau menurut saya ya, kalau keyakinan tadi kan hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan yang itu datang anak sendiri, berarti itu hadir dari kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari gurunya atau temannya. Dan peraturan kelas itu lebih kayak memaksa ya, mengikat dan kayak menekankan gitu, wajib harus dilakukan tanpa mungkin mereka menyadari maksudnya apa, tujuannya apa. Gitu, terima kasih. Iya, dikasih apa? Hadiah. Dikasih W, dikasih O, dikasih W, W O W, wow keren. Oke, tepuk tangan keren, tepuk keren ya, bisa ya? Tepuk keren. Dikasih W, dikasih O, dikasih W, W O W, wow keren. Ya luar biasa, terima kasih kepada Bu Kali yang sudah menjelaskan betul sekali ini. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Oke, ini termasuk keyakinan atau peraturan, guys? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau pakai motor? Ya, keyakinan atau peraturan itu. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat, terutama di masa pandemi gitu dulu ya. Coba Bapak Ibu, keyakinan atau peraturan? Peraturan ya. Nomor 1 awalnya adalah karena peraturan dari lantas ya, dari polisi ya. Mengapa kalau kita tidak pakai helm nanti kena denda? Ya kan itu kalau dari polisi. Tapi karena kita menggunakan keyakinan bahwa kita kalau tidak pakai helm nanti kalau kecelakaan bagaimana? Yang rugi siapa? Itu kemudian dari peraturan menjadi keyakinan ya. Awalnya peraturan dari polisi, tapi karena kita bukan hanya karena patuh, tapi karena kita meyakini bahwa menggunakan helm adalah untuk keselamatan kita, maka kita menggunakan kata keyakinan di dalam diri kita. Oke. Keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuat oleh kesepakatan kelas melibatkan anak-anak. Sedangkan peraturan itu biasanya mengikat dibuat oleh guru atau bersifat satu arah. Ya, betul sekali. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau siswa atau murid-murid untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, awalnya kita membuat kesepakatan, bermusyawarah, kemudian anak-anak disuruh untuk menyampaikan pendapatnya. Anak-anak kita mau melakukan membuat kesepakatan kelas, silahkan yang punya ide silahkan tunjuk jari atau membuat pakai Padlet itu ya, kertas apa ini, sticky note bisa boleh, langsung juga boleh. Anak-anak mau kesepakatannya apa hari ini? Nah, kemudian anak-anak mencurahkan idenya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan. Nah, setelah ditampung ide-ide dari anak-anak ditampung, kemudian ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya yang tadinya kesepakatannya menggunakan kata jangan buang sampah di selokan, itu baik atau tidak Bapak Ibu? Tidak.
Betul sekali, luar biasa Kak Bu Gale, betul sekali ya. Nah sekarang kita menggunakannya kalimat yang positif, tidak menggunakan kata jangan. Jangan buang sampah sembarangan, tapi diganti dengan buanglah sampah pada tempat sampah. Misalnya, jangan terlambat sekolah. Yang tepat bagaimana Bapak Ibu? Datang tepat waktu, betul sekali. Itu contoh-contohnya ya. Intinya kita dianjurkan untuk menggunakan kalimat-kalimat yang positif, jangan menggunakan kalimat yang negatif. Kemudian setelah itu tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau di sekolah. Ya, dikumpulkan. Mau apa saja kesepakatannya kita kumpulkan. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun paling tidak minimal 3 atau sampai 7 keyakinan. Oke, Bapak Ibu. Kemudian meninjau atau menyetujui dengan menandatangani. Setelah terbentuk keyakinan kelas ya seperti ini, minta tanda tangan anak-anak. Nah, tanda tangan itu fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Validasi, betul sekali ya. Sebagai validasi bahwa anak-anak itu setuju kesepakatan kelas kita seperti ini, keyakinan kelas kita seperti ini. Maka ketika ada yang melanggar harus siap mendapatkan konsekuensinya. Ya betul sekali. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Oke, seperti kelasnya kelas 3 ini ya. Sudah ditempel. Nah, menempelnya di tempat yang bisa dilihat oleh anak-anak. Jangan terlalu tinggi di sana, anak-anak nggak bisa melihat, atau di atas sana tidak bisa melihat. Tempelkan. Iya, tempelkan di tempat yang anak-anak bisa membaca. Nah, sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang kelima sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira dari kelima itu Bapak Ibu milih yang mana? Bapak Ibu sudah melaksanakan yang mana? Situasional, akan combine. Akan combine ya. Situasional ya, bukan menerapkan situasional. Oke. Nah, kalau Pak Pur? Teman. Nah, kalau saya pernah lihat memang Pak Pur itu memperlakukan anak seperti teman. Putri, kalau Putri biasanya kalau guru TK itu tadi jalan ya. Ibu-ibu, Putri menerapkan posisi kontrol sebagai teman, sebagai guru sebagai teman ya. Oke. Kita lihat ya, posisi sebagai penghukum kita perhatikan kita bersama ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bapak Ibu, demikian tadi contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kira-kira apa yang sudah dilakukan
tidak menimbulkan efek jerah. Yang kedua, anak-anak pasti merasa takut kalau dibentak-bentak ya Bapak Ibu. Nah, kita saksikan tadi video contoh merasa bersalah. Posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu langsung kita saksikan contoh posisi guru sebagai teman. Saringannya ya Bapak Ibu semua. Naren lagi. Ini top utamanya Naren. Aduh. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu contoh posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian, nah, contoh posisi guru sebagai pemantau. Masih Naren juga ini tokohnya. Pak Pur sampai hafal ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Bapak Ibu, tadi contoh video posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kita saksikan yang terakhir. Contoh posisi kontrol guru sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan? Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Contoh tadi, contoh posisi guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru tersebut yang paling tepat diterapkan yang mana Bapak Ibu? Manajer, ya betul sekali. Kenapa manajer Bapak Ibu? Betul sekali, luar biasa. Perkataan kata-kata luar biasa. Ya, ini keterangannya. Ketika kita sebagai guru, sebagai penghukum, itu posisinya kita akan menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang atau marah-marah ya. Kemudian melakukan fisik, hukuman fisik atau verbal. Dampak yang akan terjadi jika kita menjadi penghukum adalah anak menjadi pendendam. Kemudian anak tersebut tidak akan menyukai guru atau mata pelajaran tertentu atau guru yang memegang mata pelajaran itu. Kemudian ketika kita menerapkan posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, maka suara lembut ya sebagai merasa bersalah ya, pembuat merasa bersalah, suara guru tersebut lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampak yang terjadi yaitu akan membuat siswa merasa bersalah dan merasa rendah diri serta menarik diri, tidak mau bergaul ya. Kemudian jika kita menerapkan posisi kontrol guru sebagai teman, maka guru itu akan bersikap ramah kepada anak-anak serta cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ini bagus ya Bapak Ibu. Kemudian ada dampaknya, yaitu dampaknya murid akan bergantung pada satu orang saja, pada guru tersebut saja. Kalau sama guru yang lain tidak mau, maunya sama guru itu saja, karena dia baik, saya mau sama guru itu saja. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akan bergantung kepada itu saja. Kalau dinasihati guru yang lain tidak mau, maunya sama Pak itu saja, maunya sama Ibu itu saja. Itu kalau kita mengenalkan diri kalau kita mengenalkan diri sebagai teman, dampaknya itu membuat siswa tidak mandiri Pak. Kemudian jika kita menempatkan posisi guru sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi, tetapi ada dampaknya, yaitu menghitung atau hadiah hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri, itu jika kita menempatkan diri sebagai guru pemantau. Kemudian yang terakhir adalah jika kita menempatkan posisi sebagai manajer, itu suara kita netral, tercipta identitas positif dan berhasil, mengajukan pertanyaan yang bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya, murid akan semakin mandiri dan percaya diri ketika memecahkan masalah sendiri. Oke, bisa dipahami nih Bapak Ibu? Jadi posisi kontrol yang tepat adalah sebagai manajer. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang,
dan rasa diterima. Kemudian penguasaan ada 5 itu salah ketiknya maaf. Kemudian yang keempat adalah ketiga penguasaan, yang kelima kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Coba dari keenam ini ya Bapak Ibu, dari kelima ya ini maaf. Dari kelima ini saya ingin bertanya, coba kebutuhan dasar manusia yang mana nih kira-kira maksudnya? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kesenangan, ya betul. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Maksudnya yang mana? Kasih sayang, betul sekali, luar biasa. Kemudian aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Penguasaan, oke. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, ingin kebebasan. Berarti Bapak Ibu sangat luar biasa, sangat sudah paham ya Bapak Ibu? Tepuk tangan boleh? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Oh, ice breaking. Oh, oke, mau ice breaking Bu Yuli. Oke, ice breaking dulu. Ice breakingnya apa kayak Bu Yuli? Mau gerak-gerak? Atau mau yang nyanyi-nyanyi? Oke Bu Yuli, kamu menghendaki ice breaking. Ice breakingnya tepuk saja ya Bapak Ibu ya. Tepuk semangat ya bangkang dinding. Oke, sudah bisa ya Bapak Ibu? Oke. Tepuk semangat. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Semangat lagi? Sudah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa ya Bapak Ibu? Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, kita pelajari. Nah, segitiga tahu ya segitiga ya Bapak Ibu? Bentuknya segitiga seperti ini. Nah, di situ di dasarnya itu ada posisi menstabilkan identitas. Nah, kalau di sini tuh di posisi menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian posisi yang kedua yaitu validasi ke tindakan yang salah. Pada posisi ini tentu kita punya alasan mengapa kita melakukan itu. Kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Di sini kita menanyakan, apa alasan kamu melakukan itu? Apa alasan kamu membuang sampah di selokan? Contohnya seperti itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kemudian pada posisi segitiga yang kesini ya, yaitu posisi menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tahu alasannya, kita sebutkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Contohnya, jika kamu melakukan membuang sampah di taman, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nanti kita akan menanyakan kepada teman atau kepada murid itu keyakinan yang sudah dilanggarnya. Kemudian kita tanyakan juga, kamu ini mau menjadi orang yang seperti apa setelah menyadari kesalahannya? Ada contoh videonya. Contoh praktek segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
apabila ada yang menuduh Bapak seperti Ini itu. posisi menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Kemudian Ya saya langsung marahin mereka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak kita posisi menanyakan tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. bisa Pak, itu bisa diterapkan di SD juga, di TK juga bisa ya. Kalau anak memiliki masalah atau melakukan tindakan yang salah, maka kita bisa menerapkannya dengan segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi itu tadi apa ya Bapak Ibu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Oke, Pak Pur? Nah, jadi ketika anak melakukan kesalahan kita bisa menerapkan prosesnya menggunakan segitiga restitusi. Nah, sudah selesai ternyata Bapak Ibu. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Mudah-mudahan nanti akan membawa dampak yang lebih baik untuk sekolah kita. Kita bisa menerapkannya kepada anak-anak didik kita sehingga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri. Terima kasih Bu Ana yang sudah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Ya, kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa bersama. Bagi yang mereka muslim, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri bila tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyani, guru TK Pertiwi Bumi Tirto. Saya sangat
berterima kasih sekali sudah mendapat kesempatan untuk mengikuti penerapan aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Ella. Saya jadi tahu tentang penerapan keyakinan kelas. Kita tidak diperbolehkan menggunakan kalimat yang negatif saat membuat keyakinan, melainkan harus menggunakan kalimat yang positif. Terima kasih kepada Bu Ella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamida Elin Istining Dewi, guru dari SD Negeri 1 Bumi Tirto. Setelah mengikuti pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Binti Nurlaila, calon guru penggerak angkatan 11, saya jadi tahu bahwa ketika menemukan suatu permasalahan di dalam kelas saya, maka saya bisa menggunakan segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah dalam segitiga restitusi tersebut adalah: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Purwoko dari SD Negeri 1 Bumi Tirto, Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan apa yang saya sudah dapatkan setelah saya mengikuti pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Ibu Binti Nurlaila. Saya menjadi lebih memahami posisi kontrol guru. Yang awalnya saya mengambil posisi kontrol guru sebagai teman, tapi ternyata masih ada sisi negatifnya. Dan ternyata posisi kontrol guru yang tepat adalah sebagai manajer, yaitu guru tidak menghukum atau menyalahkan anak, tapi kita harus bisa menemukan solusi untuk permasalahan siswa. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.